sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat datang Pak Ahok, salah satu tokoh anti korupsi. Ketemu lagi dengan kami Simponi. Pak Ahok ini termasuk cicak juga ini. Cicak yang tidak pernah kenal takut dengan buaya-buaya. Buaya-buaya birokrasi disikat sama Pak Ahok. Ini lagu untuk KPK, lagu untuk Pak Ahok, lagu untuk Presiden baru Jokowi yang tidak boleh melupakan janji-janjinya kepada rakyat. Sudah dimenangkan oleh rakyat, tidak boleh melalaikan janjinya. Oke, kisah cicak buaya belum selesai. Agar negeri bebas korupsi, rekeningnya genit sekali. Takut dengan koruptor-koruptor, dengan buaya-buaya korupsi. Ada Pak Johan Budi, ada Pak Ahok, ada Pak Pandu, ada Pak Dedi, dan ada kawan-kawan KPK dan kita semua rakyat Jakarta. Kita adalah cicak-cicak yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang tidak mau Indonesia dirusak oleh koruptor, oleh buaya-buaya koruptor, oleh buaya-buaya mafia hukum dan lain-lain. Lagu terakhir dari kami untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia yang merayakan kemerdekaannya hari ini. semua karena korupsi.
Pak Basuki, kalau lu bukan PNS yang kurang ajar, gak usah grogi. Kan gue deg-degan. Beneran nih, gue gak bohong, gue deg-degan, gue ngefans banget sama Pak Ahok nih. Yang nanti biasa kita foto ya Pak ya. Yang biasanya grogi sama Pak Ahok, Nah. kalau yang PNS nggak benar kerjanya, nanti Iya. dimarah-marahin. Tapi kan gue tetap grogi. Ya, beri tepuk tangan untuk Simfoni. Iya, Simfoni keren banget tadi ya, lagunya bagus-bagus. Dan Ya. terima kasih buat Bapak Wakil Gubernur ya. Sebentar lagi gubernur. Iya. Tergantung Selamat yang datang. pro mana. Oh, saya Pak Beliau. Ya, sebelum kita melanjutkan talk show pertama kita, Yang pertama tentu saja yang sudah kita nanti-nantikan dari tadi. Mohon tepuk tangan Anda untuk hadirnya Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Ya. daging ini agendanya foto sama pejabat terus dipajang di ruang tamu atau dipajang di rumah makan Padang. Tadinya saya udah menyiapkan foto keluarga, saya udah nyiapin fotografer, backdrop segala macam gitu, tapi Jemput susah. dong. Saya jemput, Gimana sih? saya Jemput Pak dong, Ahok. jemput. Udah. Jemput gitu, ya. Gue perlu nyembah nggak? Jangan musyrik nyembah orang mah. Nyembah sama Allah. Halo, apa kabar Pak Ahok? Apa kabar, Pak? Iya. Duh, ini agenda rusak langsung nih. Ayo. Gak apa-apa ya. Daging. Kok ini kayak kurang lampu sih bagian kamu? Oke, 1, 2, 3. Oke, luar. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Yes. Terima kasih Pak Ya. Ahok sekali lagi. Terima kasih Pak. Idola Kata saya. Pak Bambang begini katanya Pak, salam anti korupsi. Aman, bukan 1 bukan 2. Makasih ya Ivi. Sama-sama. Gue gedein segede pintu nih foto. Soalnya dari tadi saya udah diwanti-wanti ya, nggak apa-apa ya. Ketemu lagi Lola, apa kabar? Ya, silakan mikrofonnya tolong ya. Yes. Sebelumnya pertama-tama izinkanlah mungkin dari Pak Ahok juga dari Lola juga ingin menyampaikan sesuatu. Sudah tahu bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia, diresmikannya kanal KPK TV ya. Pak Ahok mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak, berkaitan dengan launching kanal KPK TV. Yang pertama kami terima kasih pada KPK yang terus berupaya keras dan pantang mundur. Masyarakat makin tahu sejauh mana kita telah berjuang. Karena yang paling kita khawatirkan kalau masyarakat tuh merasa percuma melawan korupsi, tidak mungkin bisa dilawan. Orang-orang juga bisa mundur. Tapi dengan adanya kanal TV seperti ini, masyarakat akan makin yakin bahwa masih banyak orang seperti kita ini yang nekat istilahnya melawan arus, dan kita pasti menang. Ingat aja, manjada wajadah pasti. Oke. Nah Lola juga mungkin udah tahu ya hari sekedar menghadirkan Pak Ahok atau Lola itu bukan cuma pengen sekedar supaya ucapan selamat saja. Tapi ingin tahu pandangan dari beliau dan juga Lola mengenai bagaimana peran media dan teknologi informasi dalam kampanye anti korupsi. Sekarang ini kan semuanya, lo lihat, semuanya pegang gadget. Semuanya merekam kegiatan kita. Bentar lagi Twitter nih kayaknya pecah dengan hashtag Pak Ahok di Taman Fathahillah. Seperti itu ya. Atau launching kanal TV KPK ya. Karena semuanya pegang gadget, semuanya juga akrab dengan dunia internet. Bagaimana Bapak melihat Pak Ahok, bagaimana Bapak melihat media dan juga teknologi informasi saat ini keberadaannya? Ya, saya kira kita sangat beruntung ya. Bangsa kita ini teknologi cepat sekali. Jadi Twitter, terus provider gitu banyak. Apalagi kan kita memang tidak gaptek. Makanya ketika kami masuk ke pemerintah DKI, yang paling perlu kami lakukan itu adalah transparansi semua rapat, semua keputusan kami. Ya. Karena akar dari sebuah kepercayaan itu adalah transparansi. Nah, kalau kita tidak melakukan transparansi, orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya pada kami, tentu kerjanya juga lebih gampang. Nah, yang kami buka pertama kali adalah bahwa Jakarta sekarang pejabatnya gubernur dan wakil gubernur tidak terima suap. Itu yang penting. Semua orang harus tahu. Dan yang kedua, kami berdua ini taat kepada konstitusi, bukan kepada konstituen. Dan yang ketiga juga kami sampaikan di dalam setiap kami rapat kan dikeluarkan di dalam YouTube, di Twitter kan. Kami sampaikan pesan
kami tidak pernah takut untuk melawan yang tidak benar. Itu aja yang kami sampaikan. Nah ini semua betul-betul ketolong karena ada media, karena ya teman-teman punya. Jadi kasarnya gini saya ngomong, semakin kurang berduit Anda, maka handphone Anda pasti Android karena made in China. Jadi lebih streamingnya banyak dan ngambil datanya pun banyak itu. Jadi keunggulan di Indonesia itu. Iya. Tapi gini, kalau kita bicara Anda sebagai Anda sebagai pemimpin Kota Jakarta ya Pak Ahok. Anda sebagai pemimpin Kota Jakarta ya, kita semua kan pinginnya Kota Jakarta ini dipimpinnya secara baik ya. Dengan istilah mungkin teman-teman tahu ada yang namanya good governance, penyelenggaraan, pengelolaan pemerintahan yang baik ya, good governance. Sekarang ini gimana sih sejauh ini di pemerintahan kita, terutama pemerintahan kota atau pemerintahan daerah ya, Jakarta ini, DKI Jakarta, penggunaan media dan teknologi informasinya udah maksimal atau bagaimana Pak? Sejauh ini belum maksimal, karena sebetulnya banyak sekali rekaman kami saja tanda kutip apa disabotase atau apa, suaranya bisa hilang, itu gitu, juga Pak? masih masalah juga. Jadi sebetulnya banyak sekali data, misalnya CCTV kami itu juga belum maksimal, pelayanan terpadu pun belum online, termasuk P2B, termasuk izin-izin bangunan yang sudah online, nyatanya suka dimati hidupkan juga. Jadi semua ini berpulang kepada orangnya. Maka kami berterima kasih pada KPK, di samping adanya media seperti ini, KPK juga membantu kami menangkap-nangkapin yang korupsi, yang pungli-pungli ini. Sidak-sidak, jadi kami sangat ketolong. Dan saya juga agak ketolong gitu loh, jadi nggak usah terlalu galak. Alasan saya gampang, bukan saya yang mau juga, KPK yang mau, bagaimana ya? Itu ada alasan juga. Oke. Tapi memang ada kaitannya besar sekali ya Pak dengan korupsi yang terjadi sehingga kita nggak bisa maksimal menggunakan semua maksudnya teknologi informasi, penggunaan teknologi itu ya Pak ya? Enggak, sebetulnya gini, kaitan korupsi itu adalah pembangunan. Tujuan pemerintah kan membuat kepala atau otak, perut, dan dompet warga DKI jadi penuh, kan kira-kira gitu. Iya. Nah, banyak sekali uang tuh tidak. Misalnya kami waktu masuk DKI, anggaran itu hanya 41 triliun. Nah, sekarang sudah 72,9 triliun. Jadi banyak sekali kami temukan masih ada lebih dari 4.000 restoran-restoran yang tidak bayar pajak sebetulnya. Nah, termasuk yang besar-besar juga pajaknya di online kan pun masih ngeles-ngeles gitu. Padahal teknologi kan, harusnya semua pajak, semua yang keluar masuk uang tuh mesti di online kan. Semua masyarakat bisa lihat, bisa akses. Jadi berapa uang yang masuk. Nah, itu yang kami lakukan. Gaji saya, uang operasional saya semua tuh saya taruh di website. Jadi orang bisa lihat. Jadi berapa sih penghasilannya. Harusnya ke depan semakin transparan. KPK atau dengan DPR ini bisa keluarkan, atau Presiden bisa keluarkan perpu, siapapun mau jadi pejabat di Republik ini, hartanya, biaya hidup, dan pajak yang dia bayar kira-kira harusnya sama. Kalau tidak sama, nggak boleh jadi pejabat. Nah, ini butuh penyebaran informasi ini tentu dibuat teknologi dan dibuat kemauan. Nah, itu yang kita kombinasi dua itu. Misalnya contoh kami temukan di Dinas Pendidikan, kami masuk, kita gunakan teknologi nih, dengan cash management system, kita bikin online, kita mulai bikin e-budgeting, kita lacak, ketahuan banyak sekali anggaran yang double-double, yang nggak perlu dibeli. 2,4 triliun kami potong dari satu dinas saja. Dan lebih gila lagi, kita mulai temukan PU kirim kepada seksi kecamatan masing-masing 50 miliar ke rekening pribadi. Itu ketahuan karena teknologi monitor dari bank. Nah, dengan teknologi monitor seperti ini kita kelihatan ada transaksi mencurigakan. Makanya DKI tahun ini kita batasi. Transaksi semua maksimum 100 juta. Tukang suplai kue pun harus punya rekening bank. Supaya uangnya dilewatin bank, sehingga kita bisa lihat transaksinya. Tahun depan kami rencana batasi 25 juta. Jadi sekarang tukang sapu kami pun semua ditransfer dengan bank. Kalau tidak, dipotong dari supervisornya. Jadi bilangnya sih bayar UMP 2,4 juta, tukang sapu dikasih 900 ribu.
Nah, dengan teknologi-teknologi perbankan yang lebih canggih, dengan IT seperti ini, kita makin tahu. Itu seperti itu. Iya. Jadi makin transparan, makin kelihatan di mana yang tidak benarnya gitu ya Pak ya. Tapi Pak, saya dengar-dengar nih ya Pak ya, berhubung ketemu langsung dengan Anda Pak, jadi harus mengkonfirmasi sendiri. Bapak tuh kan katanya gadgetnya banyak. Tapi gadget yang Bapak pergunakan semuanya itu untuk memantau. Jadi yang ini khusus untuk Twitter, katanya gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan langsung ke Bapak, walaupun Bapak juga teruskan kepada yang berwenang gitu ya Pak. Benar nggak tuh Pak? Ya, jadi makanya saya paling suka gadget yang bisa auto text. Jadi kita taruh di auto text, ada beberapa anak magang yang bantu saya ada 13 handphone. Karena ada berapa Pak? 13. 13, katanya 13 angkanya nggak benar tuh Pak. Ya nggak apa-apa, makanya saya punya kode itu 13. Gak ada hubungan, oh iya, gak ada hubungan. Yang menurut orang sial, menurut saya untung. Iya. Kalau buat koruptor ya sial, kalau buat saya enggak gitu. Nah jadi kita pakai auto text, mereka kirim, ada berapa anak magang, kalau yang sudah tahu jawabannya dia langsung jawab. Kalau dia tidak tahu tanya kepada saya. Nah jadi biasanya pulang kita bawa pulang, tas saya itu penuhnya handphone sebetulnya. Nah jadi kita pulang, kita bisa monitor. Jadi tidak bisa, walaupun saya tidak belusukan, masyarakat bisa SMS laporkan. Nah langsung saya teruskan kepada pejabat camat. Ini ada Pak Camat Pak Limbong ini. Saya udah tegur ini harus bersih nih dari sampah-sampah. Jadi yang jualan mesti sampah. Beliau langsung kirim foto ke saya dari Kepala Dinas Kebersihan. Pak sudah bersih Pak. Langsung BlackBerry kan. Iya. Jadi sungai-sungai juga langsung kita monitor. Jadi hampir tiap hari kita kelihatan kok camat lurah yang kerja mana yang tidak kerja. Kalau yang kerja kan ketahuan wilayahnya seperti itu. Udah bersih Pak gitu. Terus Bapak kalau nggak percaya tinggal mana tweet pic gitu ya Pak ya. Nggak pakai pic, langsung BlackBerry. Mereka taunya BlackBerry aja. Iya. Oh ya langsung kirim fotonya gitu. Makanya kita kan buang sampah terus kan. Saya bilang Pak Camat, betul. Saya bilang tempelin. Kalau buang sampah sembarangan, kita cabut KTP-nya ke depan. Kalau di sini. Udah saya lihat. Udah. Iya, udah tenang aja Bu. Ya. Tapi yang pasti memang kayaknya kalau ketemu dengan yang warga masyarakat tuh langsung kita bolehnya pengen curhat gitu ya. Tapi yang pasti sekarang ini sudah ada Lola juga, sudah ada Lola Amaria. Nah Lola ini sineas yang tentunya dekatlah dengan yang namanya media ya dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini Lola bikin film ya, Lola judulnya Negeri Tanpa Telinga. Nah itu sebenarnya katanya ini ada kaitannya juga dengan anti korupsi juga gitu dan lain sebagainya. Wah, tunggu. Nggak boleh. Kalau menurut penyidikan nggak pegang nanti gratifikasi. Salah. Saya diapain nih? Saya tadi kalau nggak ada Pak Bambang, nggak ada KPK, udah gua ambil dulu. Kalau ada KPK ya gua tahan. Tar dulu. Ini uang dari tadi, kenapa kita bisa nggak lihat Pak? Saya lihat. Bapak lihat? Saya lihat, cuman saya mau lihat siapa yang mau ngambil nih. Siapa yang mau? Oh iya. Lain soalnya kan penegak hukum sama ini sensitif. Kan saya cuma pegang doang tuh saya mau kasih tahu ada uang 20.000 Pak. Dibiarin aja. Semoga dia tumbuh jadi pohon uang gitu ya Pak. Sama adik saya. Panggil Ari sama Soleh. Apa ini duitnya dia apa enggak? Kita coba. Kayaknya uang ini buat ngetes nih Pak. Ya elah 20.000 Hati-hati padahal. ini jebakan nih. Oke. Lola baru-baru ini membuat film Negeri Tanpa Telinga. Sebenarnya moralnya apa sih secara singkat dari film ini? Sebenarnya film ini bercerita tentang politik, kekuasaan, dan seks, di mana ketiga hal itu erat sekali dengan seorang pimpinan yang sedang berkuasa. Mereka menyalahgunakan kekuasaan, kemudian mereka bisa korupsi dan mereka punya skandal seks. Kita bikin film ini komedi satir dan terus terang saya berterima kasih dengan media. Justru karena media yang transparan, saya bisa dapat ide-ide dan kemudian bisa dapat semua bahan, fakta, angka, semua dari Google, dari manapun lengkap. Jadi bisa saya nggak perlu kenal dengan orang-orang dalam KPK untuk tahu berapa nilai jumlah kasus yang sedang berlangsung, tapi saya tinggal klik Google atau apa langsung kebuka semua. Jadi kita bisa bilang film ini terinspirasi dari real event, ya, gitu, dari kejadian nyata, inspirasinya walaupun sebuah tokohnya fiktif gitu ya. Iya, terinspirasi dari peristiwa-peristiwa yang ada dari 5 tahun yang lalu, kemudian saya kumpulkan, saya buat dramatiknya agak-agak difiksiin dikit,
Tapi ketika kita menonton, kita akan ketawa-tawa karena oh kayaknya kenal nih yang ini, oh kayaknya yang ini deh. Gitu. Soalnya tadi dibilang kan penyalahgunaan kekuasaan, tiba-tiba ada juga urusan seksnya dan lain sebagainya. Kayaknya orang langsung merefer kepada seseorang gitu ya. Tetapi gini, itu kan berani sekali ya. Dan memang Lola nih terkenal sangat berani dalam menyuarakan hal-hal yang menurut Lola dan juga mungkin menurut kebanyakan orang itu tidak tepat melalui media yang Lola tahu, yaitu film ya. Tapi kan itu kayak katanya orang-orang kan nggak komersil gitu loh, nggak jual, nanti nggak nguntungin gitu. Kalau menurut Lola sendiri, kenapa sih Lola melakukan ini? Karena ini penting untuk kita semua, karena film atau karya apapun itu investasi jangka panjang. Artinya ketika ada value yang diberikan kepada penonton, itu menjadi sebuah sebuah arsip, mungkin akan berguna 10-20 tahun ke depan ketika negara kita mungkin lebih maju, tapi ternyata 20 tahun yang lalu kasus korupsi seperti ini, jangan-jangan 20 tahun kemudian masih sama atau lebih parah, berarti kan semacam arsip. Ini filmnya udah lolos sensor dan lain sebagainya. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu ya semangat mungkin keterbukaan itu tidak begitu seperti sekarang ya, orang berani dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang saya pengen tahu apakah di 2014 ini Lola merasakan memang ada perubahan bahwa kita tuh sebetulnya semakin menjadi bangsa yang terbuka dan menjadi bangsa yang semakin kritis, atau apa yang Lola rasakan? Bebas tapi bukan bablas. Iya. Ya, artinya masih ada filter yang harus kita perhatikan, do and don'ts-nya. Iya. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh, dan apalagi film juga media audiovisual yang orang sangat cepat untuk menangkap. Iya. Artinya harus hati-hati juga ya. Iya. Jangan sampai orang ngikutin atau terjerumus. Ya. Oh, jadi ada tanggung jawab moralnya juga. Pasti. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kemudian nih ada nggak cerita di balik ini gitu yang unik dari Negeri Tanpa Telinga ini di balik pembuatannya? Waktu syuting kebetulan lokasinya di Jogja dan Solo. Hari kelima syuting kita kena dampak debu letusan Gunung Kelut, jadi sempat berantakan, over budget juga, over hari yang pasti. Dan kemudian awal-awal syuting memang kita pakai lokasi sebuah kampus punya pemerintah. Saya sempat diancam-ancam karena kampus itu punya petinggi partai yang merasa tersindir dengan cerita itu. Jadi saya suruh ganti cerita kalau mau syuting di sana. Akhirnya saya nggak mau ganti cerita, saya pindah ke tempat lain. Ini filmnya tayangnya kapan sih? Mulai 14 Agustus kemarin, dan dalam rangka untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-69 juga. Dan kita berharap di pemerintahan yang baru anti korupsi, kemudian hal-hal yang penting untuk negara ini bisa lebih ditingkatkan. Artinya berharap yang terbaik dan positif supaya orang-orang yang terpilih tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaan, kemudian tidak ada skandal seks lagi, dan berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk Lola Amaria. Kalau dari Pak Ahok, tadi Pak Ahok bilang punya akun pribadi, penggunaan gadgetnya untuk bisa memantau bagaimana keadaan kota Jakarta dan perkembangannya. Lola menggunakan media film ya dengan karyanya. Nah, KPK di sebelah kanan saya ini Pak Bambang ya, pimpinan KPK kita. KPK hari ini bikin TV ya, mengudara lah TV-nya hari ini. Bisa disaksikan streaming, kemudian juga ada radio kanal KPK. Nah, ini sebenarnya cepat banget kan, dalam waktu 1 tahun dari radio ke TV, dari radionya aja 4 jam tiba-tiba 8 jam. Sebegitu mendesakkah sehingga diperlukan TV-nya? Salah satu negara nomor 2 garis pantainya terpanjang di dunia. Ya. Indonesia adalah sebuah negara ekspor batu baranya nomor 3 terbesar di dunia. Indonesia adalah negara di mana hutannya nomor 3 terbesar di dunia yang masih menghasilkan oksigen. Indonesia itu dahsyat luar biasa. Tapi di sisi lainnya, Indonesia adalah negara yang korupsinya itu juga luar biasa. Bahkan kami menyebutnya korupsi konstitusional. Kenapa? Karena ketika kemerdekaan itu diproklamasikan, salah satu wujudnya adalah membebaskan tindakan eksploitatif.
Ada 3 daulat yang hari ini masih belum bisa diwujudkan. Daulat rakyat, daulat kemanusiaan, dan daulat hukum. Kalau kemudian 3 kedaulatan ini bisa diangkat, maka kemungkinan kita akan bisa jadi bangsa yang dahsyat. Apa penyebab utama 3 kedaulatan ini tidak bisa berfungsi? Karena korupsi. Penyelenggara negara yang diberikan kewenangannya, sebahagiannya tidak amanah menjalankan kewenangannya. Dan itu berkaitan dengan wujud untuk membangun Indonesia yang sejahtera berdasarkan konstitusi tadi. Nah, TV dan radio itu sebenarnya melengkapi strategi untuk membangun gerakan sosial anti korupsi. Kami ingin mendorong nanti melalui radio dan TV menghidupkan secara masif jurnalisme masyarakat. Karena mereka kemudian bisa memberitahukan kepada kami di mana pusat-pusat korupsi, di mana pusat-pusat penindasan dan macam-macam seperti itu. Jadi bagian yang pertama, TV dan radio ini adalah bagian untuk membangkitkan jurnalisme masyarakat. Poin yang kedua, kami ingin melengkapi semua pemberitaan yang sudah dilakukan begitu dahsyat oleh media. Karena media cetak, media audio, media online, dan segala macam media yang ada, dialah yang membangkitkan demam anti korupsi. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat dahsyat. Itu bisa dicek, tiada kata, tiada hari tanpa kosakata korupsi. Kosakata korupsi itu udah semacam magic words. Ada. Dan itu setiap hari semua media pasti ada kosakata anti korupsi. Nah, kami ingin melengkapi dengan media yang dimiliki oleh KPK. Karena apa? Hampir sebagian besar media yang menggunakan kosakata anti korupsi itu sebenarnya berdasarkan pada kasus-kasus, berdasarkan pada repressive treatment strategi. Nah, untuk membongkar kesadaran-kesadaran kritis, untuk membuka mata hati dari masyarakat, maka diperlukan strategi komunikasi yang lain. Dan itu melalui radio dan TV kanal KPK yang berbentuk streaming. Bagaimana feedbacknya sejauh ini Pak? Ini kan it's been a year kalau buat radionya, walaupun TV ini baru hari ini gitu. Kalau untuk radionya feedback dari masyarakatnya bagaimana Pak? Hari ini kami sudah berkomunikasi atau diakses oleh media komunitas. Hampir seluruh Jawa sekarang menggunakan podcast informasi-informasi yang dimiliki oleh KPK. Itu satu. Terus kedua, sudah hampir sekitar 40.000 itu sejak kami launching itu radio KPK sejak Februari yang lalu sebenarnya kita buka untuk komunikasi. 40.000 orang sudah berkomunikasi dengan radio KPK. Dan tadi saya sudah jelaskan, hari ini kalau pakai media sosialnya KPK kita udah 162.000 yang jadi follower Twitternya KPK. Ada 600.000 lebih yang jadi followernya Facebooknya KPK. Dan hari ini portalnya KPK sudah dihit oleh lebih dari 20 juta. Hari ini? Sampai hari ini. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Jadi sebetulnya memang ini adalah strategi yang tepat ya. Kemudian kalau kita lihat juga sesuai dengan perkembangan media dan juga teknologi informasi sekarang ini. Nah, kita kan melihat banyak sekali masyarakat nih ya, warga kota Jakarta, Pak Ahok di sekeliling kita. Kasih ini dong masukan atau pencerahan buat mereka supaya mereka lebih sadar lagi menggunakan gadget mereka. Nggak cuma sekedar buat fun aja, tapi juga untuk membangun negeri ini. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Ya, kita sebetulnya lagi mau kerjasama dengan United Nations Women itu untuk melaunching safety pin, safetypin.com. Itu safety pin itu saya dibuat di India untuk membantu kaum hawa tidak terjadi pelecehan. Nah, itu basisnya tuh bisa iPhone, bisa Android. Itu tinggal di Play Store-nya ambil safety pin itu. Jadi dia bisa melaporkan kalau dia bisa merasa suasana kantornya tidak enak, dia bisa tidak nyaman, dia bisa laporkan. Mungkin termasuk ada ancaman dari atasannya kayaknya neken-neken gua korupsi nih, dia bisa laporkan. Nah, waktu dia keluarkan pin itu dengan nama samaran dia, kami bisa monitor, bisa lihat di gedung mana, di tempat mana ada orang yang kurang nyaman, termasuk buang sampah, jalan berlobang.
Ya termasuk dia merasa kayaknya ada pelecehan ini atau di terminal atau di dalam ruangan dia merasa nggak aman. Jadi ini safety pin kami lagi siapkan dengan mereka, tunggu yang bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Indonesia selesai kita akan launching bareng supaya semakin banyak orang pakai. Karena saya lihat kita orang Jakarta ini diuntungkan ini. Hampir semua made in China itu Android itu teleponnya kan. Jadi dia bisa tinggal masuk aja itu safety pin. Ya ini yang menguntungkan dan kami harap semua orang terlibat, termasuk melaporkan listrik mati, lampu mati, apa sampai saja. Semua itunya semua Pak, urusan. semua urusan. Nah tahun depan kami udah rancang. Itu tahun ini Pak, safety pin itu? Iya tahun ini kan dia keluarkan, lalu kami harap tahun depan lurah dan camat itu udah seperti manajer di sebuah perumahan. Jadi tiap lurah kami akan kasih kayak pembantu rumah tangga 50-100 orang, bukan PNS. Untuk nyapu, nyiram tanaman, untuk buang selokan-selokan, dibersihkan supaya nggak banjir, ngawasin sampah. Jadi sehingga kalau ada kotor, salah lurah, salah camat. Nah nanti lurah camat tinggal memonitor peta di dalam gadgetnya itu yang safety pin. Kalau ada peniti merah, nah pasti dia baca, ada apa nih merah nih. Nah kalau tempatnya merah terus, saya lihat berarti lurahnya kagak perbaiki, gampang kan. Nah model-model semua gunakan teknologi seperti itu. Jadi Bapak nggak perlu belusukan lagi, karena belusukan juga habis waktu di jalan ya Pak, macet dan lain sebagainya. Kita juga belusukan. Ya, tapi maksudnya nggak perlu sesering itu. Ya sekalian belusukan, kalau lagi kondangan ya belusukan. Oh iya. Tidak perlu sesering itu, sesekali, cuma maksudnya semuanya bisa Bapak pantau langsung gitu ya Pak. Kami juga akan tambah 3.000 CCTV. Jadi 3.000 CCTV. Ya, dalam tahun ini mudah-mudahan bisa terpasang kerjasama dengan provider handphone. Nah kami harapkan nanti setiap sudut ibu kota bisa kami pantau. Bahkan kami telah kerjasama dengan Kodam menambah 250 motor. Jadi kalau ada kejahatan bersenjata itu Kodam akan turun tangan untuk melumpuhkannya. Jadi kita ingin Jakarta ini betul-betul bersih dan aman dan nyaman buat semua. Itu seperti itu. Luar biasa, kita sambut dong ide baik dan kita doakan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar sehingga aplikasi ini nantinya bisa segera digunakan ya Pak, teknologi ini maksudnya saya bisa segera digunakan dan betul-betul membuat kota Jakarta nyaman bagi penduduknya, tapi dengan catatan penduduknya juga harus mau diatur ya, dengan catatan penduduknya juga nggak tadi tuh ya minum air kemasan semua main asal lempar aja atau tutup plastiknya tadi main asal dibuang begitu aja, oke? Jadi semuanya dengan catatan dari pemerintahnya oke, dari kitanya juga oke, pasti oke semuanya ya. Pak Ahok, thank you sekali. Nah, oh ya, ada berita nih Pak Baik. Jadi sebentar lagi nih, dengan kecanggihan teknologi juga nih, ya Bapak Ibu, dengan kecanggihan teknologi, sebentar lagi saya mau ngobrol sama Wali Kota Surabaya, ya, Ibu Risma, dan ngobrolnya dari sini Pak, ya. Ada aplikasi, karena kan tadi kan Android, Bapak udah sebut Android kan. Jadi ada yang namanya Google Hangout, ya. Jadi Google Hangout itu memungkinkan. Iya, memungkinkan kita nanti ngobrol langsung, berinteraksi langsung, ya berinteraksi langsung di dalam aplikasi tersebut. Dan itu yang akan kita lakukan setelah ini bersama Ibu Risma dari Surabaya dan juga Pak Ridwan Kamil yang ada di Bandung. Ini adalah dukungan penuh Google Indonesian dan juga APJI, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Kita beri tepuk tangan. Bapak mau negor-negor Bu Risma boleh? Udah bisa belum nih Bu Risma? Tapi ngomong-ngomong duitnya gimana tuh? Beresin dulu, jangan dibiarin. Hari daging mana hari daging sama Soleh? Dari tadi mengganggu konsentrasi saya nih. Nih, lo jangan jebak kita dong. Begitu kita ambil ini mengganggu konsentrasi saya ini. Ini dijebak nih hari ini. Kalau duitnya kantongin. Ya, kan ketahuan. Bener. Kita udah tahu mukanya muka kriminal gini kita mesti curiga nih. Iya. Tadi mau nyelipin Pak. Oh, saweran. Iya, soalnya kan udah foto. Tapi harga foto saya memang 20.000 sekali. Nah ini mau foto sama anak saya nanti ya Pak, ini 20.000-nya pegang aja. 40 dong. 40 jadinya. Saya transfer, tenang aja. Nomor teleponnya kan saya udah punya. Nomor akunnya. Teleponnya ada 3 kan Pak ya? Oke, sekarang itu Ibu Risma. Pak, kita sambil duduk aja Pak. Pak, kita sambil duduk aja ngelirik gini aja Pak. Diputarnya kursinya. Nah, wah kalau diputar nanti kita memandangnya punggung Pak. Kayak pinggang nih kamu. Oh ya, gini aja, gini. Oke. Ya.
Ya. Ya kelihatan, dia nggak bisa lihat kita. Ibu Risma, assalamualaikum Ibu. Iya. Iya, denger banget Bu ya, jelas banget suaranya Bu. Ini kedengeran banget. Coba ini suaranya tolong dikeluarkan. Ya, oke. Nah, nanti rupanya ini kita say hi aja. Ibu bisa lihat Bapak, Bapak bisa lihat. Talk show-nya akan membiarkan Bapak istirahat dulu ya. Jadi kita foto dulu, kita akan foto dulu. Kita Pak berdiri di sini Pak, kita mau foto. Kita foto. Silakan untuk mengabadikan momen ini. Oh, langsung heboh deh. Oke, mohon dibantu Pak Ahoknya. Ya, Ibu Risma mohon menunggu sebentar ya Bu ya. Sebentar Bu. Oke. Kami segera langsung saja mengundang untuk talk show berikutnya yaitu pimpinan KPK Bapak Adnan Pandu Praja. Silakan untuk dapat hadir di sini Pak. Kemerdekaan di sana Pak di Kota Bandung lancar-lancar saja. Alhamdulillah semua RT/RW di seluruh wilayah Kota Bandung merayakan dengan kegembiraan. Tadi setelah upacara saya menghadiri pengobatan gratis dulu. Sekali lagi dengan penggunaan teknologi atau aplikasi Google Hangout. Karena kami semua di saya aparat pemerintah kota selalu menjaga kebersihan kota sehingga warga Surabaya juga sayang kalau kotanya itu kotor gitu. Sehingga kenapa tetap miskin ya terus? Bahkan kalau ada yang membuang sampah sembarangan mereka lah yang kemudian lokasi binaan untuk PKL-PKL. Oke, jadi dengan memberikan contoh dari tidak hanya itu tapi semua jajaran pemerintahan ya Bu ya. Itu dia masuk ke dalam kan? Dia jadi kaya, dia beli banyak, terus PKL yang baru mau masuk lagi bisa untung. Untungnya kan murah. Bayarnya kepada orang tengah, bahkan harusnya kalau orang udah kaya, kamu nggak boleh lagi di pasar rakyat, nggak boleh lagi sewain ke orang, makanya ada kebiasaan kurang. Nah sama juga penerimaan semua. Oke Ibu, oke terima kasih banyak Ibu Risma. Saya sekarang mau ke Bapak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil sekarang bagaimana Anda bisa memotivasi saat ini masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan kita melalui kanal TV KPK ataupun melalui saat ini yang sedang berada di Taman Fathahillah. Bagaimana Anda bisa memotivasi kita semua Pak supaya kita semua ini lebih sadar lagi untuk bisa menyumbangkan ide-ide baik kepada pemerintahan. Silakan Pak, kepada pemerintah. Kalau jadi sikat oleh KPK, apalagi daerah lain. Saya setuju dengan Ibu Risma. Kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan atau leadership by example. Nah, oleh karena itu kita harus misalkan saya bersepeda setiap hari memotivasi warga bersepeda. Kita ada gerakan pungut sampah setiap Senin Rabu Jumat. Saya sudah ikutan gerakan pungut sampah. Artinya warga itu akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpinnya. Oleh karena itu dengan kekuatan teknologi zaman sekarang kita bisa mengkampanyekan, bisa mempromosikan kebaikan-kebaikan dalam bentuk contoh-contoh yang diteladani oleh para pemimpin. Nah, saya sangat berharap dengan teknologi ini karena Bandung khususnya kota yang terkoneksi dengan teknologi, Wi-Fi-nya juga ada di mana-mana. Kampanye anti korupsi pun bisa kita lakukan dengan media berani nggak presiden terpilih atau DPR membuat keputusan siapapun mau jadi pejabat publik harus diperiksa hartanya, biaya hidup dia, dan pajak yang dia bayar. Kira-kira sesuai nggak? Jadi kalau kamu punya gaya hidup, pajak yang kamu bayar sama uang kamu tidak sesuai, kamu nggak boleh pejabat, tangkap aja. Target-target dan tujuan bangsa ini bisa kita percepat dengan keteladanan dan teknologi. Ini tahun depan kita akan mulai 15. Jadi kita harapkan 2 tahun selesai izinkanlah saya di sini dan termasuk yang di luar Batang, kita targetkan masjid luar Batang itu akan ada plaza seperti ini. Jadi sekarang untuk masuk Jakarta, yang juga tuh 2 tahun luar Batang. Dirgahayu Republik Indonesia ya Pak ya, salam buat warga Kota Bandung. Ibu Risma,
Surabaya sendiri. Kita pindah ya? Salam buat warga kota Surabaya ya Bu. Oh gitu ya. Terima kasih Mbak, saya sampaikan. Swasta semua. Iya, Ibu sukses selalu untuk Ibu dan juga sehat-sehat untuk kamu dan juga Bapak. Kita tukar-menukar, karena selamat mau izin siang. ini harus wajib ini, izin ini wajib ini. Iya, assalamualaikum, selamat siang. CCTV juga sama. Baiklah, Pak Kebetulan Pandu, Microcell mau pasang 4G, 4G itu. Dia mau pakai tiang-tiang listrik, boleh kamu pakai, tapi pasangin saya CCTV gratis sama lampu jalan gratis. Mereka mau katanya. Ya kalau bisa gratis, kapan keluar duit? Duit rakyat kan kita hemat. Sebenarnya dari pola TV streaming seperti ini dan tadi Bapak juga menyampaikan adanya public relations, masyarakat bisa langsung melapor kepada pemerintah manakala dia menjumpai suatu tindak pidana korupsi. Ya, kita pikirin. Dan Gerindra masih belum mengakui kesalahan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah merespons secara cepat laporan itu. Dia merasa aman, tidak aman, nyaman, tidak nyaman, dia kasih tanda kayak peniti. Sehingga kami bisa memonitor daerah mana yang tidak aman. Sekarang bisa contoh, kalau kamu naik bus di halte bus kami, kamu lihat petugas kami itu genit banget liatin kamu atas bawah. Kamu takut kan? Kamu bisa kirim safety pin. Kalau terus semua orang di situ safety pin, saya bisa tahu berarti pegawai kami situ nggak becus. Sama kalau kamu masuk gang, tiap kali itu takut. Berarti ada preman dong di situ. Nah, kita nggak bisa monitor. Kita kan cari tahu siapa yang membuat orang takut. Nah, termasuk laporin jalan yang berlubang, sampah. Termasuk kamu merasa kantor kamu ini banyak yang korup nih. Kamu nggak pengen ketahuan, kamu laporin. Terus itu akan keluar peniti. Nah, dia peniti merah itu untuk saya monitor. Kok di kota tua merah melulu? Berarti orang sini nggak perbaikan dong. Harusnya kalau sekarang merah, besok lagi orang lapor udah biru kan. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Silakan kembali tempat. Pakai aja Android semua. Masuk ke Play Store, cari safety pin. I-nya pakai I, bukan Y. Langsung kamu bisa upload. Penyelenggaraan talk show ini dari tadi. Ini kita udah mulai jalan, tapi belum bahasa Indonesia. Kita minta dia terjemah bahasa Indonesia. Dan juga Soleh foto lagi nih kayaknya. Ini PBB. Udah. Programnya PBB yang dipakai di India. Enak udah foto. Udah tadi udah foto anak saya juga. Saya udah bayar 40.000 Bapak. Saya transfer. Belum transfer. Enggak, yang bawah dulu. Eselon 2 justru. Transfer dulu. Tadi kan saya udah tinggalin 20.000 di sini. Saya udah tahu tarifnya kan PHR aja udah dibagi. Oh kita. Iya, dulu berfoto. Mesti tadi ikut. Ya, beri tepuk tangan untuk para pembicara kita. Dan tepuk tangan juga buat Ivi Batuta dong, kita sudah mengawal. Dan terima kasih untuk Google Hangout dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Terima kasih Ivi Batuta. Anakku lari-lari 2 tahun itu sampai Sipatka. Ya itu dia tadi. Kita tadi pameran tato. PKR yang lagi kerja sekarang. Kita terlihat tato Spiderman. Itu dagang di Ya, thank you ya. Thank you. Foto-foto berdua sama Pak. Kita berikan pada Iya, di depan tuh. Ekonomi kreatif. Oke, kita bakal mengumumkan lomba feature dari kanal KPK. Ada krunya, perwakilannya. Perwakilan ini kan itu masih kita perbaiki. Ini ternyata ada perlombaan sebelumnya ya, dan ini sudah hasilnya saja. Dimana perlombaan itu adalah perlombaan apa aja, Solai? Ya, jadi untuk melebarkan sayap dan lebih menyuarakan gerakan anti korupsi ke seluruh Nusantara, kanal KPK bekerja sama dengan jaringan radio komunitas Indonesia. Pemenangnya adalah Oke, juara 1. Wah, bagus kaosnya, Pak. Saya mau kaos ini. Ya, dari 12 karya yang masuk, ada 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga hanya ada 11 yang kemudian dinyatakan. Nah, beberapa catatan penting dari Dewan Juri secara keseluruhan, karya-karya tersebut telah menyajikan karakteristik terpenting dari radio komunitas, yakni dari, oleh, dan tentang komunitas. Nah, keseluruhan karya tersebut mengangkat suara warga, pendapat warga tentang apa dan bagaimana korupsi dan betapa pentingnya negeri. Wijaya FM.
Ada ya? Oh iya. Program-programnya kalau DKI sendiri apa sih? Jadi ada yang diinspirasi dari DKI udah jalanin semua kan, Twitter semua. Jakarta udah paling gede. Jakarta sekarang yang paling penting itu wifi. Dari dulu Jakarta udah ada. Yang penting sekarang Jakarta tuh gimana CCTV itu bisa ke seluruh kota. Terus pelayanan tuh semua online. Nah, jadi PTSP pelayanan itu baru satu pintu. Orang datang seperti bank. Dia mau lakukan apa aja ya ladenin. Nah, lebih penting lagi kita pengen lurah camat itu konsepnya bukan sebagai pemerintahan lagi, tapi seperti manajer perumahan. Makanya tunjangan lurah camat juga kita mau rubah. Camat itu harusnya bisa sejajar dari eselon 2 atau 3. Jadi dengan mobilnya itu mesti kita rubah semua. Karena yang paling bertanggung jawab itu camat. Karena camat paling tahu wilayahnya. Nah, mana pelosok lubang, mana ada PKL, mana ada orang miskin, semua camat harus tahu. Camat dibantu oleh lurah, lurah dibantu oleh RW RT. Tapi kan sekarang PNS kan harus nyapu. Kamu tinggal PNS liburan juga harus nyapu, pada mau korek-korek lumpur kan. Lebih baik kita nyerap tenaga kerja, orang mau kerja sama DKI, satu kelurahan kita kasih deh 50-100 pegawai, tergantung biaya. Ini tiap hari ngurusin siram tanaman, buang selokan, ada sampah, dia nggak laporin mana jalan jelek, itu semua urusan dia deh, jadi cepet. Efektif semua. Semua udah jalan kan. Orangnya yang nggak ada DKI kita ini terlalu baik pejabatnya, nggak ada yang mau kerja. Kamu kira nyapu-nyapunya orang pegawai kebersihan? Coba kamu lihat tuh satgas PU yang lapor-laporin, mana ada laporan? Nuntut gaji melulu sih iya. Kita nggak jelas yang kita mau tuh orangnya nyapu, yang betul-betul ngaduk semen. Kita butuh orang kerja kok. Lu kan enak, lu baik kerudung, gua enggak. Mau, lagi dipelajari. Bagian umum, udah kita pecat dulu, yang umum bisa copot di staf kan. Di eselon 3 bagian umum udah dicopot 2. Udah.